Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat kembali belajar dalam pendidikan agama Islam ya. Ketua kelasnya silakan maju untuk memimpin doa. Siap berdoa mulai. Baiklah, kita cek dulu kehadirannya. Anggi, Asad Zaka, Karisa. Kemana? Sakit? Oh ya, mudah-mudahan teman kita cepat sembuh ya. Amin. Baiklah sekalian, kemarin atau minggu kemarin kita sudah belajar tentang, siapa yang masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Angkat tangannya yang masih ingat. Nah, coba Ocha. Zakat? Nah, ya bagus. Siapa yang masih ingat harta yang wajib dizakati? Nah, coba Fikri yang pertama. Emas. Siapa lagi yang kedua? Maura. Perak. Aisyah ketiga. Uang tunai. Siapa lagi? Ya, Tiwi. Hasil pertanian. Ya, kemudian barang ke yaitu bahasa yang wajib dizakati. Baiklah, sekarang kita lanjutkan dengan pelajaran berikutnya. Silakan diperhatikan. Hari ini kita belajar apa? Mustahil zakat. Apa artinya mustahil zakat? Orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, menjelaskan makna mustahil zakat. Yang kedua, mengidentifikasi orang yang berhak menerima zakat. Yang ketiga, menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang keempat, menyebutkan hikmah membayar zakat. Untuk pembelajaran kita hari ini seperti hari kemarin dan seperti biasanya, kita akan membahas tentang mustahil zakat dan hikmah membayar zakat. Jadi untuk menggali materi ini, silakan kalian semua berkelompok ya, duduk secara kelompok. Nanti kita akan berdiskusi tentang materi kita pada hari ini. Silakan duduk berkelompok. Jadi untuk diskusi kita hari ini, silakan nanti duduk berkelompok, kemudian berdiskusi sesuai dengan materi yang sudah diberikan. Kemudian setelah itu, setiap satu orang perwakilan kelompoknya bertugas menyampaikan hasil diskusinya kepada kelompok lain. Satu orang ya. Jadi nanti setiap kelompok memutus 3 orang. Satu orang kelompok 1, satu orang kelompok 2, satu orang kelompok 3, dan seterusnya seperti itu. Sekarang
Silakan dilihat materinya untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1 ya. Untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3. Untuk kelompok 4. Sekarang diskusinya sudah selesai. Sekarang waktunya untuk menyampaikan hasil diskusinya kepada kelompok lain. Yang kelompok 1 silakan menunjuk anggotanya 3 orang untuk bertugas menyampaikan ke kelompok lain. Nanti kelompok 2 menunjuk 3 orang bertugas menyampaikan diskusinya ke kelompok yang lain. Kelompok 3 menunjuk 3 orang untuk menyampaikan hasil diskusinya kepada kelompok lain. Kelompok 4 juga seperti itu ya. Sudah ditunjuk orangnya ya? Ya. Sekarang biar tidak gaduh ya, biar tertib, mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 yang sudah ditunjuk langsung menuju kepada kelompok yang akan diberikan penjelasan. Silakan kelompok 1 yang sudah ditunjuk tadi. Ya, sudah cukup untuk kelompok 1 ya. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan kelompok 2 yang sudah ditunjuk segera menuju ke tugasnya masing-masing. Ya, cukup untuk kelompok 2. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Diambil. Kita beri aplaus kelompok 2. Silakan kelompok 3. Siapa yang sudah ditunjuk?
Cukup kelompok 3, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Terakhir kelompok 4, silakan menuju tempat tugasnya masing-masing. Nah, begitu, rem. Cukup ya, kelompok 4. Kelompok 4 sudah cukup. Silakan kembali ke tempat kelompoknya masing-masing. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 4. Nah, tadi sudah berdiskusi, sudah selesai, hasilnya sudah disampaikan kepada teman-temannya. Berarti sekarang semua temannya sudah paham ya? Paham ya? Ya, tentang pelajaran kita yaitu mustahid zakat. Ya. Mustahid zakat. Ada yang masih ingat tadi apa yang disebut dengan mustahid zakat? Ya, orang yang berhak menerima zakat. Orang yang menerima zakat itu disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i. Yang pertama untuk orang fakir, wal masakin untuk orang miskin, wal amilin yaitu amil. Amil itu orang yang bekerja mengumpulkan zakat. Kemudian wal mu'allafati qulubihim, orang-orang mu'alaf, artinya orang-orang yang baru memeluk agama Islam. Selanjutnya wafir rikob. Rikob itu artinya budak atau hamba sahaya yang diberikan janji oleh tuannya untuk merdeka. Jadi diberi zakat untuk memerdekakan dirinya. Ya. Wal gorimin, gorim itu artinya orang yang berhutang. Ya. Orang yang punya hutang boleh dikasih zakat. Wa fi sabilillah, dan fisabilillah artinya orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ya, jadi itu orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama ada fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai penghasilan dan pekerjaan. Yang kedua miskin, yaitu orang-orang yang punya pekerjaan tetapi tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidupnya. Ya. Yang keempat amil, yaitu orang-orang yang bekerja mengurus zakat, mulai dari mengumpulkan, membagikan, mencatat, ya, itu namanya amil. Kemudian mu'alaf, orang yang baru masuk agama Islam. Kemudian seterusnya orang bermenerima zakat adalah rikob, yaitu budak, ya, budak atau hamba sahaya yang ingin dimerdekakan atau diberikan kebebasan untuk merdeka. Kemudian ghorim, yaitu orang yang memiliki hutang. Ya. Yang selanjutnya adalah orang yang berhak menerima zakat fisabilillah, yaitu orang-orang yang bekerja untuk kepentingan agama Allah. Ya. Yang ke-8 terakhir adalah ibnu sabil. Ibnu sabil itu orang yang sedang dalam perjalanan. Ya, orang yang sedang dalam perjalanan. Bisa jadi orang perjalanan kehabisan bekal, maka orang itu boleh atau berhak dikasih
zakat, yaitu mustahik zakat, ya, orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian hikmah zakat pertama, mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah. Yang kedua adalah mensucikan harta kita. Yang ketiga adalah memurnikan atau membersihkan diri kita daripada dosa. Dan yang keempat, menumbuhkan akhlak yang mulia. Ya. Bella, sekarang terakhir, setelah kita melakukan pelajaran tadi, setelah melakukan proses belajar, kita mengadakan evaluasi, ya. Untuk evaluasi ini, Bapak berikan soal, nanti dijawab per kelompok, nah nanti disampaikan, ya. Ayo silakan kelompok 4. Berikutnya kelompok 3. Salah satu mustahil zakat adalah gaji. Jelaskan maksud gaji. Gaji apa orang berhutang, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan dia tidak sanggup membayarnya. Orang yang berhutang untuk memelihara kesatuan umat Islam. Lanjut kelompok berikutnya. Nomor berikutnya. Sebutkan 8 asnaf mustahil zakat. Bil, jangan tiduran. 3 amil, 4 mualaf, 5 murid, 4 fisabilillah, 7 rikon, 8 ibnu sabil. Ya, lanjut nomor 5. Ini makannya nang pojok kono. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang mustahil zakat dan hikmah zakat, ya. Berarti tentang zakat pelajaran kita sudah selesai. Yang pertama dulu tentang zakat fitrah, kemudian zakat